Oke, selamat pagi, siang, dan malam buat adik-adik dan teman-teman sekalian dimanapun kalian berada pada saat ini. Terkhususnya kakak mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan adik-adik dan teman-teman yang dimana membuat kakak lebih bersemangat lagi membuat video maupun konten-konten yang tujuannya untuk berbagi ilmu maupun pengetahuan dalam beberapa tahapan maupun seleksi yang akan diadakan pada penerimaan baik polisi, TNI, sekolah kedinasan, perguruan tinggi negeri maupun BUMN. Dan kali ini kakak juga mengingatkan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah video kakak kali ini dan klik tombol like and share kepada teman-teman lainnya untuk saling berbagi informasi yang akan kakak sampaikan kali ini. Oke adik-adik dan teman-teman, ingat jangan lupa tekan tombol subscribe, like and share. Oke, jangan lama-lama, jangan buang-buang waktu, mari kita langsung ke materi pembahasan terkait dengan video yang akan kakak sampaikan, yaitu cara pengerjaan tes Pauli atau tes koran yang sering diadakan pada tahap tes psikologi baik di penerimaan polisi, TNI, sekolah kedinasan, perguruan tinggi maupun BUMN. Oke adik-adik dan teman-teman, bagaimana cara pengerjaannya? Terlebih dahulu kakak akan jelaskan apa sih itu tes Pauli maupun tes koran. Oke adik-adik dan teman-teman, tes ini merupakan salah satu dari bagian tes psikologi yang akan sering diadakan. Seperti video kakak sebelumnya itu seperti tes warteg, itu merupakan salah satu bagian dari tes psikologi, dan tes koran ini merupakan salah satu juga bagian dari tes psikotes, yang dimana tes koran ini berisi susunan angka-angka untuk membentuk sebuah grafik, dimana tes ini sering kali digunakan dalam proses rekrutmen tenaga kerja baru di suatu perusahaan ataupun suatu instansi. Mengerjakan tes ini sebenarnya sangat mudah adik-adik dan teman-teman, hanya dengan menjumlahkan dua angka terdekat dengan nominal 0 sampai dengan 9. Pada prinsipnya tidak ada waktu yang cukup untuk mengerjakan tes koran tersebut, karena memang jumlahnya sangat banyak adik-adik dan teman-teman, dan kamu tidak dituntut untuk mengerjakan semua soal yang ada. Namun di sini tes dapat digunakan untuk menilai dan mengetahui bagaimana karakter calon pegawai perusahaan maupun calon yang akan melamar di suatu instansi adik-adik dan teman-teman. Oke, sesuai dengan judul dari video maupun konten kakak kali ini, maka akan kakak bahas terkait dengan tips juga cara pengerjaan tes koran maupun tes Pauli, dimana tes ini penting buat adik-adik pahami. Bila adik-adik dan teman-teman belum pernah mengerjakan tes koran dan masih akan mengerjakannya, kesalahan yang umum dan sering dilakukan adalah mengerjakan penjumlahan angka setinggi-tingginya, padahal yang dinilai bukan itu adik-adik dan teman-teman, tetapi grafiknya. Seperti kakak jelaskan tadi, di sini kita disuruh mengerjakan, tetapi kita hanya dinilai dari grafik yang menentukan karakter kita bagaimana. Jadi naik turunkah grafik yang kita buat itu menggambarkan bagaimana sifat, karakter, dan kepribadian kita. Oke adik-adik, agar tidak penasaran bagaimana wujud tes koran itu, jadi kakak akan memberikan beberapa contoh format terkait dengan tes koran seperti ini dan cara pengerjaannya. Dan bagi adik-adik dan teman-teman yang ingin mengasah kemampuannya, adik-adik dan teman-teman bisa membuat format tes korannya itu dengan mudah, yaitu adik-adik dan teman-teman bisa mengunjungi video kakak sebelumnya
ya, seperti yang di atas ini, halaman di atas. Adik-adik bisa mengunjungi video kakak sebelumnya yang cara membuat tes koran dengan Microsoft Word. Oke adik-adik, itu sangat mudah dan betul-betul dapat membantu adik-adik dalam pengerjaan tes koran dan dapat meningkatkan kecepatan maupun kemampuan adik dalam memahami tes ini. Oke adik-adik dan teman-teman, seperti yang adik lihat pada video kali ini merupakan contoh yang akan kakak berikan agar adik-adik dapat memahami dan tahu bagaimana cara pengerjaan tes koran. Dan pada saat adik-adik akan melaksanakan seleksi maupun tes, nanti adik-adik akan dihadapkan dengan selembar kertas putih yang lebar, dan selembaran itu akan berisi jumlah angka atau angka-angka yang memiliki jumlah yang sangat banyak, dan angka-angka tersebut tidak berurut, jadi dia sistemnya random. Dan adik jangan khawatir, di sini kakak akan memberikan tipsnya. Oke, tipsnya ini bagaimana cara kita untuk mengubah mindset kita menjadi lebih cepat lagi dalam pengerjaannya. Tapi itu tergantung dari adik-adik dan teman-teman, bagaimana adik merasa nyaman dalam pengerjaannya, begitulah adik buat, karena dibutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi dalam pengerjaan tes poli ataupun tes koran ini. Oke adik-adik dan teman-teman, dan selanjutnya kakak sarankan agar tetap jaga kebersihan pada kertas ujian tes korannya ya adik-adik dan teman-teman. Jadi persiapkan segala kebutuhan maupun perlengkapan dalam tes koran. Oke adik-adik dan teman-teman, setelah mengetahui pengertian tes koran dan tujuannya, lalu apa sih hubungannya dengan arah karir? Dalam pelaksanaan tes ini, penguji akan mengetahui tingkat kecepatan, ketelitian, kestabilan, dan ketahanan dari seseorang dalam menghadapi ujian ataupun seleksi adik-adik dan teman-teman. Dalam dunia karir, hal ini dapat mengindikasikan jenis pekerjaan yang sesuai bagi seseorang. Maka dari itu kakak akan menjelaskan tingkatan tersebut. Oke, penilaian yang biasa dinilai dalam koran ini biasanya dilihat dari aspek ketahanan atau daya tahan maupun keuletan, dimana tes ini sebenarnya tidak sulit adik-adik, walaupun hanya menjumlahkan angka dengan satu angka lainnya. Namun karena jumlahnya yang cukup banyak, bisa digunakan untuk mengetahui bagaimana daya tahan atau keuletan peserta dalam menghadapi situasi maupun keadaan yang tertekan. Dengan waktu yang terbatas pada saat seleksi, untuk mengerjakan angka-angka yang ada di lembaran ujian, dapat menguji seberapa stabil tingkat konsistensi dari adik-adik dan teman-teman sekalian, dan bagaimana kemampuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang cukup rumit. Mereka yang mempunyai skor tinggi dalam ketahanan pada tes koran ini adalah individu yang bisa diandalkan, bertanggung jawab, mengikuti standar dan aturan yang teguh. Oke adik-adik, itu terkait dengan aspek ketahanan dan juga dari aspek keuletan ya adik-adik dan teman-teman. Selanjutnya dari aspek ketelitian, ini menunjukkan tingkat konsentrasi kerja, seberapa besar seseorang bisa fokus terhadap pekerjaan yang dilakukan. Ketelitian ini juga disertai dengan ketenangan, hati-hati, penuh pertimbangan, logis, kritis, dan rasional. Mereka yang mendapatkan skor bagus dalam ketelitian pada tes koran ini biasanya memiliki kemampuan dalam menganalisa, mengorganisir, dan juga mendelegasikan pekerjaannya. Oke adik-adik, harus dipahami terkait dengan tingkatan atau aspek ketelitian. Selanjutnya terkait dengan konsisten, di mana akan menunjukkan kemampuan dalam menjaga dan mengolah emosi pada saat bekerja.
Dengan kata lain, adik-adik dan teman-teman, seseorang tersebut tidak mudah terpengaruh oleh hal lain di sekitarnya. Mereka yang memiliki skor tinggi dalam melaksanakan tes koran umumnya dapat menghadapi perubahan secara mendadak dengan cepat dan tenang, rasa percaya diri yang tinggi, dan dapat menghadapi kritik dan perbedaan. Oke adik-adik, jadi itu terkait dengan konsisten atau mengenai kestabilan pada diri seseorang. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kecepatan. Kecepatan ini menunjukkan bagaimana tempo kerja kita, seberapa aktif kita melaksanakan atau menjalankan sebuah kegiatan, apakah tempo kerja kita itu cepat, sedang, atau malah lambat. Dalam hal ini, kecepatan juga harus dibarengi dengan keseriusan, ketenangan, hati-hati, teliti, stabil, namun sensitif. Jadi ingat terkait dengan kecepatan adik-adik. Dalam hal ini kita dibatasi terkait dengan waktu pada saat ujian. Jadi gunakan waktu secara maksimal, efektif, dan efisien ya adik-adik dan teman-teman. Dan untuk yang terakhir itu terkait dengan ketepatan. Dari semua unsur, ketepatan ini sangat perlu dalam pelaksanaan tes Pauli atau koran ini, karena dalam kondisi jumlah angka yang cukup banyak, kita harus cepat dan konsisten serta tepat dalam menjawab penjumlahan angka, baik dari angka atas dan angka yang berada di posisi bawah. Jadi percuma kita menjawab dengan cepat tapi jawaban yang kita hasilkan dalam penjumlahan itu tidak benar. Jadi kita harus tetap memperhatikan jumlah yang betul-betul pas dan real, itu merupakan hasil dari penjumlahan kedua angka. Oke adik-adik dan teman-teman, itu tadi terkait dengan penjelasan bagaimana penilaian terhadap pengerjaan tes koran atau tes Pauli yang akan adik-adik dan teman-teman laksanakan pada seleksi baik penerimaan polisi, TNI, dan sekolah kedinasan maupun perguruan tinggi, dan juga dalam penerimaan pegawai di BUMN. Dan untuk cara pengerjaannya, di sini kita akan memberi contoh, dan dalam pengerjaan tes Pauli atau tes koran itu sendiri, kita akan dihadapkan oleh angka-angka yang acak ya adik-adik dan teman-teman. Jadi hampir sama dengan Rapelin. Di tes Pauli atau tes koran, kita pengerjaannya dari atas ke bawah. Jadi tiap-tiap sub atau tiap-tiap baris pada tes Pauli atau tes koran berbeda dengan Rapelin. Rapelin itu dari bawah ke atas. Nanti kakak akan membuat video bagaimana pengerjaan Rapelin. Jadi adik-adik dan teman-teman tahu apa perbedaan tes Pauli atau koran dan Rapelin. Jadi untuk tes Pauli atau tes koran ini sendiri, kita akan disuruh membuat suatu penjumlahan dari dua angka yang berbeda. Di sini kita biasanya diberikan waktu selama kurang lebih 60 menit ya adik-adik dan teman-teman. Dan juga dalam pengerjaannya itu sendiri, angka yang diacak tidak berurut, yang dimana 1 sampai 9 ya adik-adik. Jadi penjumlahannya hanya berbentuk satuan, dan angka yang kita jumlahkan itu terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita akan dihadapkan dari angka 0 sampai 9 ya adik-adik dan teman-teman. Dan seperti yang kalian lihat di sini nggak ada angka belasan ataupun angka puluhan. Jadi ini termasuk kategori yang
gampang ya adik-adik, dan adik-adik harus tetap tenang dalam pengerjaannya. Angka-angka yang lumayan banyak, tapi di sini kita dapat kategorikan gampang dan tidak diikuti dengan angka puluhan. Jadi kita memerlukan kecepatan, ketelitian dalam pengerjaannya. Nanti kakak akan memberikan bagaimana tips dan trik cara pengerjaan agar kita cepat dalam menjumlahkan angka-angka satuan pada tes Pauli. Bagi adik-adik dan teman-teman sekalian yang ingin mengasah kemampuannya dalam hal penjumlahan pada tes Quran atau tes Pauli, adik-adik bisa mengunjungi link yang kakak sampaikan di bawah video kali ini, dan juga bisa kunjungi video atau konten kakak sebelumnya terkait dengan cara membuat tes Quran atau tes Pauli dengan aplikasi Microsoft Word ya adik-adik teman-teman. Jadi adik-adik bisa membuat format atau konsep sesuka hati adik terkait dengan jumlah, seberapa banyak angka yang ingin adik buat dalam melatih kemampuan adik-adik dan teman-teman. Jadi semoga video kakak sebelumnya dapat bermanfaat kepada adik-adik dalam mengasah penjumlahan terkait dengan tes Quran. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke cara pengerjaan tes Quran dan tes Pauli. Jadi dasar dari penjumlahan itu sendiri seperti umumnya ya adik-adik dan teman-teman, yaitu seperti angka 2 dan 3 itu jumlahnya berapa? Ya berarti jumlahnya yaitu 5. Dan untuk yang baris-baris selanjutnya pada tes ini itu sama ya adik-adik dan teman-teman, penjumlahannya secara umum yaitu ditambah. Jadi untuk angka-angkanya itu dari angka atas ditambahkan angka bawah. Oke, jadi harus diingat ya adik-adik dan teman-teman. Pada contoh ini kita lihat dari barisan pertama itu 1 dan 3. Angka 1 berada di atas angka 3 dan angka 3 berada di bawah angka 1. Jadi angka yang ada di atas dijumlahkan dengan angka yang di bawah. Ya adik-adik dan teman-teman, harus diingat angka yang ada di atas dan angka yang ada di bawah itu dijumlahkan. Dan penjumlahannya itu kita tulis di sebelah kanannya ya adik-adik dan teman-teman. Jadi di sebelah kanan bagian tengah dari kedua angka yang kita jumlahkan. Oke. Jadi angka 1 ditambah angka 3 yaitu hasilnya 4. Selanjutnya yaitu angka 3 dan 5. Angka 5 ada di bawah angka 3 dan angka 3 ada di atas angka 5. Jadi kita jumlahkannya adik-adik. Angka 3 ditambahkan angka 5 dan hasilnya yaitu 8. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke angka 5 dan 7. Jika dalam penjumlahan kedua angka menghasilkan jumlah angka puluhan atau belasan, maka di sini kita adik-adik akan menuliskan angka yang satuannya saja. Misalnya kakak ambil angka penjumlahannya hasilnya 14. Jadi kita hanya menuliskan angka 4 itu satuannya. Dan untuk kasus di angka 5 dan 7 kita jumlahkan hasilnya yaitu 12. Jadi kakak hanya mengambil angka 2. Oke, jadi kita tulis angka 2 di antara angka 5 dan 7 di sebelah kanan.
Oke adik-adik dan teman-teman, ingat dimana hasil dari kedua angka yang menghasilkan belasan atau puluhan, maka adik-adik menulis angka satuannya saja. Penjumlahan angka 7 dan angka 9 adalah 6. Angka 6 ditambahkan dengan angka 5, hasilnya adalah 1. Angka 5 ditambah dengan angka 7, hasilnya adalah 12. Tapi kita menulis angka 2-nya saja ya adik-adik dan teman-teman. Dan pada saat pelaksanaan pengerjaan tes poli atau tes koran ini, adik-adik dan teman-teman diinstruksikan oleh panitia untuk stop atau menggaris di antara kedua angka. Dan adik-adik dan teman-teman bisa melanjutkan untuk menjumlahkan angka tersebut. Untuk angka 7 ditambahkan dengan angka 0, hasilnya adalah 7. Untuk angka 0 ditambah dengan angka 8, hasilnya adalah 8. Selanjutnya angka 8 ditambah 6, hasilnya 4. Angka 6 ditambah dengan 6, hasilnya 2. Angka 6 ditambah dengan angka 5, hasilnya 1. Angka 5 ditambah dengan angka 0, hasilnya 5. Angka 4 ditambah 3, hasilnya 7. Instruksi oleh panitia seleksi menginstruksikan adik-adik dan teman-teman untuk menggaris. Adik-adik menggaris di antara angka 3 dan angka 2 di tengah-tengahnya adik-adik dan teman-teman, dan bisa melanjutkan untuk menjumlahkan kedua angka. 3 ditambah 2 hasilnya 5. 2 ditambah 6 hasilnya 8. 6 ditambah 6 hasilnya adalah 2. Dan selanjutnya 3 ditambah 8 hasilnya 1. 8 ditambah 5 hasilnya 3. Ya adik-adik dan teman-teman, kakak juga ingin mengingatkan, jika adik-adik dan teman-teman mengalami kesalahan pada saat penjumlahan dari dua angka, adik-adik dan teman-teman tidak perlu khawatir atau risau. Tetaplah tenang dan lanjutkan pengerjaan untuk angka-angka selanjutnya agar tidak memecah konsentrasi adik-adik, karena kita akan dibatasi oleh waktu dan kita akan membuang waktu pada saat memperbaiki angka tersebut, akan juga merusak konsentrasi kita. Oke adik-adik, dan untuk angka selanjutnya 5 ditambah 6 hasilnya 1. 1 diperoleh dari penjumlahan 5 ditambah 6, yang dimana hasilnya yaitu 11. Jadi di sini kita hanya menulis angka satuannya ya adik-adik. 11 itu satuannya adalah 1. Jadi tulis di sebelah kanannya. Jika adik-adik harus diingat. Terakhir, angka 6 ditambahkan dengan angka 3 akan menghasilkan penjumlahan angka 9. Adik-adik dan teman-teman bisa menulisnya di sebelah kanan dan di tengah-tengah. Oke adik-adik. Ya adik-adik dan teman-teman, itu terkait dengan dasar bagaimana kita menjumlahkan dan aturan-aturan yang terdapat di pengerjaan tes Pauli dan tes koran. Ini sebagai contoh kepada adik-adik dan teman-teman. Jadi tetap ingat apa yang kakak bilang tadi. Jika angkanya puluhan atau belasan, tulislah angka satuannya. Dan di sini sistemnya yaitu penjumlahan ditambah, dan sistemnya itu dari atas sampai ke bawah dan dilanjutkan ke barisan berikutnya. Dan adik-adik perlu secara cepat, teliti, dan tetap mempertahankan terkait dengan penilaian pada tes koran dan tes Pauli. Oke adik-adik dan teman-teman, kakak juga ingin mengingatkan pada saat tes dan pengerjaan, adik-adik dan teman-teman diinstruksikan untuk menggaris di antara keduanya itu lebih dari 2, bukan seperti kakak contohkan saat ini adik-adik dan teman-teman. Ini hanya sebagai gambaran dan dasar bagaimana pengerjaannya dan sistem serta aturannya. Oke adik-adik, tetap ingat
garislah di antara kedua angka tersebut dan lanjutkan pengerjaannya. Oke. Mungkin adik-adik dan teman-teman sendiri ada yang ingin bertanya, dan apa sih kegunaan dari instruksi panitia untuk membuat garis di antara kedua angka tersebut? Oke, untuk di sini garis itu pasti memiliki makna yang juga akan menggambarkan bagaimana karakter kepribadian kita terkait dengan kejiwaan. Pada saat pengerjaan tes ini, adik-adik sebaiknya membuat patokan berapa banyak angka yang harus adik-adik dan teman-teman kerjakan, sehingga hasil dari grafik yang akan dihasilkan itu dapat dinilai dengan bagus. Kakak akan menjelaskan sedikit saja. Jika hasil adik menunjukkan grafik yang datar, artinya menunjukkan bahwa adik dan teman-teman itu dapat bekerja dengan stabil atau tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan. Kedua, jika hasil adik-adik dan teman-teman menunjukkan grafik yang naik, tidak turun maupun bergelombang, itu menunjukkan kepribadian adik-adik dan teman-teman yang akan memperlihatkan peningkatan atau dapat berprestasi dalam bekerja. Jika grafik adik malah menurun, ini menunjukkan bahwa adik-adik dan teman-teman di dalam bekerja akan menunjukkan penurunan atau kurang prestasi, mudah lelah, mudah bosan, dan mudah jenuh. Dan yang terakhir, jika grafik yang adik-adik hasilkan yaitu seimbang, itu menunjukkan bahwa adik-adik dan teman-teman tidak stabil dalam bekerja. Jadi usahakanlah grafik itu datar atau meningkat ya adik-adik dan teman-teman. Untuk itu kakak akan memberikan beberapa tips cara cepat agar teman-teman dapat mengerjakannya dengan tepat dan cepat. Dan pada saat pelaksanaan ujian, untuk angka 9 jika adik-adik menemukannya, maka pasangan penjumlahannya baik yang di atas maupun di bawah itu dikurangi 1. Contohnya 9 dan 7. Maka untuk angka pasangannya yaitu 7 dikurangi 1, hasilnya 6. Contohnya lagi 9 dan 8. Pasangannya yaitu 8, maka 8 dikurangi 1, hasilnya adalah 7. Selanjutnya untuk angka 8, jika adik-adik menemukan angka 8 pada soal, maka pasangan penjumlahannya dikurangi 2, sama sistemnya dengan angka 9 sebelumnya tadi. Contohnya 8 dan 6. Angka 6 merupakan pasangan dari penjumlahan angka 8, maka angka 6 dikurangi dengan angka 2, sama dengan hasilnya 4. Contoh berikutnya 8 dan angka 8, maka pasangan angka 8 yaitu angka 8. Jadi angka 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Tips ini akan mempermudah dalam perhitungan sehingga tidak memakai atau memakan banyak durasi hitung. Adik-adik bisa menerapkan tips cara cepat yang kakak berikan jika adik-adik pada saat penjumlahan dari kedua angka tersebut menghasilkan angka belasan, adik-adik merasa lebih memakan durasi yang sangat banyak, adik-adik bisa menerapkan sistem seperti yang kakak berikan. Jadi, kembali lagi ke adik-adik dan teman-teman, jika adik-adik mempunyai pola atau kebiasaan tersendiri dalam penjumlahan, pakailah itu agar tidak memakan waktu dalam pengerjaan. Oke adik-adik dan teman-teman sekalian, kita sudah sampai di penghujung video kali ini. Kakak ingin menyarankan kepada adik-adik sebelum pelaksanaan ujian tes Pauli ataupun koran, sebaiknya adik-adik mempersiapkan peralatan tulis seperti pensil sudah diraut, dan juga mempersiapkan fisik adik-adik dan teman-teman secara prima dan sehat. Karena di sini adik-adik akan disuruh menghitung secara cepat, tepat, dan juga terutamanya itu dikejar oleh waktu. Dan adik-adik harus benar-benar teliti dalam menjumlahkan angka.
dengan benar dan stabil pada masing-masing kolom atau baris. Semakin banyak adik-adik dan teman-teman melakukan kesalahan, maka ini dapat menunjukkan atau menggambarkan bahwa adik-adik dan teman-teman adalah orang yang memiliki sifat yang tidak teliti, tidak cermat, kurang hati-hati, serta kurang memiliki daya tahan yang cukup atau tidak dapat menyesuaikan pada saat tekanan di suatu pekerjaan yang selalu berubah-ubah. Dan yang untuk terakhir, jangan lupa berdoa pada saat pelaksanaan. Baik adik-adik dan teman-teman, untuk menutup video kakak kali ini terkait dengan cara pengerjaan tes Pauli atau Quran, kakak akan mengambil sebuah kutipan dari Alexander Graham Bell yang mengatakan bahwa sebelum apapun, persiapan adalah kunci menuju kesuksesan. Semoga kutipan ini dapat menginspirasi adik-adik untuk meraih kesuksesan yang adik impikan. Dan kakak ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah video kakak ini dan like serta share kepada teman-teman lainnya agar saling memberikan informasi dan pengetahuan terkait dengan cara pengerjaan tes Pauli dan tes Quran. Oh iya adik-adik dan teman-teman, kakak ingin mengingatkan sekali lagi, jika adik-adik dan teman-teman ingin memberikan saran kepada kakak, tuliskan komentar adik-adik dan teman-teman di bawah video kakak ini. Baik adik-adik ingin memberikan saran untuk membuat konten ataupun video lainnya, bisa isi di komentar di bawah video kakak ini, agar kakak dapat mengetahui apa-apa saja yang adik-adik dan teman-teman butuhkan. Adik-adik dan teman-teman, terima kasih banyak. Thanks for watching my channel. #open your mindset. Semoga kakak dapat terus membagikan informasi dan pengetahuan terkait dengan beberapa materi-materi yang dapat bermanfaat kepada adik-adik dan teman-teman sekalian. Sampai ketemu untuk konten-konten atau video-video berikutnya yang akan kakak sampaikan dan kakak berikan kepada adik-adik dan teman-teman sekalian. Oke adik-adik.